Bismillah. Matematika. Operasi hitung bilangan cacah bagian 1. Silakan siapkan buku paket matematika, kemudian buka halaman 30. Apakah kalian sudah siap? Mari kita bahas. Oke teman-teman, mari kita buka halaman 30 ya. Nah, teman-teman, di halaman 30 kita akan membahas materi operasi hitung bilangan cacah. Ya. Bilangan cacah itu operasi hitungnya ada penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Nah, oke teman-teman, mari kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari penjumlahan terlebih dahulu. Nah, di sini diterangkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah yang nilainya besar lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Nah, ini adalah contoh. Di sini ada penjumlahan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Nah, mari kita bahas ya. Nah, di sini ada 2235 ditambah 4542. Di sini adalah penjumlahan tanpa menyimpan. Caranya adalah kita tulis dulu semuanya ya. Tulis dulu sesuai dengan nilai tempatnya. Ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Cara menjumlahkannya adalah jumlahkan dari nilai tempat yang paling kecil, yaitu satuan ya, atau angka yang paling belakang. Nah, angka paling belakang di sini adalah 5 dan 2. Kita langsung saja ya. 5 tambah 2 berapa? 7. Ya, betul. Kemudian 3 ditambah 4 7. 2 ditambah 5 7. 2 ditambah 4 6. Nah, kita samakan ya, titiknya turun. Jadi penjumlahan 2235 ditambah 4542 adalah 6777. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada cara menjumlahkan dengan menyimpan. Maksudnya gimana dengan menyimpan? Jadi kalau ada penjumlahan yang melebihi angkanya bisa disimpan di atasnya atau di angka depan angka yang dijumlahkan. Nah, di sini ada contoh 2275 ditambah 3486. Caranya sama seperti tadi ya. Jadi disejajarkan semuanya sesuai dengan nilai tempatnya. Ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, kemudian puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Kita jumlahkan angka yang paling belakang terlebih dahulu atau angka satuannya. Angka yang paling belakang adalah 5 dan 6. Kita jumlahkan ya. 5 ditambah 6 11 ya. Angka belakang 11 adalah 1, angka depan 11 adalah 1. Kita taruh di sini ya. Taruh atau simpan di angka depannya angka 5 setelah angka 5 yang jumlah tadi. Kemudian kita hitung juga yang tadi disimpan. 1 ditambah 7 8. 8 ditambah 8 16. Nah, 16 angka belakang adalah 6. Angka depannya adalah 1. Kita taruh di sini di atas, simpan di atas. Kemudian jumlahkan lagi. 1 ditambah 2 3. 3 ditambah 7 1 ditambah 2 3. 3 ditambah 4 7. Nah, kemudian 2 ditambah 3 5. Turun titiknya ya, sejajarkan dengan
nilai tempatnya. Jadi, penjumlahan dengan menyimpan 2.275 ditambah 3.486 adalah 5.761. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke pengurangan ya. Di sini di pengurangan ada dua cara, yaitu pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Kita akan bahas terlebih dahulu pengurangan tanpa meminjam. Di sini ada contoh soal 4.568 dikurangi 2.243. Caranya sama seperti tadi ya, dengan cara bersusun. Nah, sama seperti tadi penjumlahan, kita letakkan atau kita tulis sesuai dengan nilai tempatnya. Ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Caranya adalah kita kurangi atau dikurangi dengan caranya angka atau nilai satuan terlebih dahulu. Nah, nilai satuan atau nilai paling belakang ya. 8 dengan 3. 8 dikurangi 3 berapa? Ya, 5. Kemudian 6 dikurangi 4 berapa? 2. 5 dikurangi 2, 3. 4 dikurangi 2, 2. Turun titiknya ya. Nah, jadi pengurangan dari 4.568 dikurangi 2.243 adalah 2.325. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian cara pengurangan dengan meminjam. Nah, maksudnya gimana Bu dengan meminjam? Jadi meminjam di depan angka yang sedang dioperasikan. Contohnya di sini ada soal 5.547 dikurangi 2.839. Caranya sama seperti tadi ya, bersusun. Letakkan sesuai dengan nilai tempatnya yang sama. Kemudian kurangkan dengan nilai yang paling belakang ya, atau nilai yang paling kecil yaitu satuan. Nilai yang paling belakang adalah 7 dan 9. 7 dikurangi 9 berapa teman-teman? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa, kita pinjam 1 dari angka 4 ini. Kita pinjam 1, taruh di sini 1. Nah, di sini ada 2 angka. Berarti di sini nilainya adalah 17. 17 dikurangi 9 berapa? Ya, 8. Nah, ini selanjutnya, karena ini sudah dipinjam 1 dari 7, berarti sisa 4 dikurangi 1 adalah 3 ya, jadi sisa 3. Berarti ini tidak usah lagi, sisanya adalah 3. 3 dikurangi 3 habis ya, atau 0. Kemudian 5 dikurangi 8 tidak bisa Bu. Kalau tidak bisa, kita pinjam di angka depannya ya. Angka depannya adalah 5. Berarti kita pinjam 1. Tulis di sini. Nah, ada 2 angka menjadi 15. 15 dikurangi 8 berapa teman-teman? Ya, benar, 7. Nah, sekarang angka ini. Ini karena sudah dipinjam 1 oleh 5, berarti ini adalah sisa 4 ya. Karena 5 dikurangi 1 adalah 4. Jadi ini dicoret saja. 4 dikurangi 2 adalah 2. Pintar. Kemudian turun titiknya. Jadi pengurangan dengan meminjam 5.547 dikurangi 2.839 adalah 2.708. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke perkalian ya. Di sini Ibu ada 2 contoh soal. 56
dikali 8 dan 5443 dikali 12. Mari kita bahas satu persatu. Kita akan bahas terlebih dahulu 56 dikali 8. Caranya adalah kita tulis ya. Tulis 56 dikali 8. Nah, caranya kita letakkan sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, kenapa ini di belakang? Karena mengikuti nilai tempat ya. Karena 8 adalah satuan berlurus atau sejajar dengan satuan juga, yaitu 6. 8 kita caranya dari bawah ya, dari bawah ke atas, kemudian gantian dari sini ke sini ya. Dari belakang dulu, kemudian dari sini ke depannya. 8 dikali 6 berapa? 8 dikali 6 adalah 48. Nah, 48 ya. Kita taruh satuannya saja, berarti 8. Nah, 4-nya kita simpan dulu di sini ya. Simpan dulu sini. Kemudian 8 dikali 5 adalah 40. 40 ditambah 4. Kenapa ditambah 4? Karena ini adalah simpanan yang tadi perkalian ya. 40 ditambah 4 adalah 44. Kenapa langsung tulis? Karena tidak ada lagi yang dikalikan. Ya, kalau tidak ada lagi yang dikalikan berarti tulis semua. Oke. Jadi hasil perkalian dari 56 dan 8 adalah 448. Kemudian ke soal berikutnya. Di sini ada 5443 dikali 12. Caranya sama ya, bersusun. Kita tulis semua 5443 dikali 12. Jadi mengikuti nilai tempat ya. Ikuti belakangnya. Kita sama ya, sama seperti tadi. Kita kalikan dengan angka yang bawah ya, yang paling bawah. Yang paling bawah dan terakhir adalah 2. Caranya bergantian. Di atas, selanjutnya ke sini, selanjutnya ke sini, dan selanjutnya ke sini. 2 dikali 3 adalah 6 ya. Kemudian 2 dikali 4 adalah 8. 2 dikali 4 8. 2 dikali 5 10. Karena tidak ada lagi yang harus dikalikan, berarti tulis semua 10. Baik. Kemudian kita lanjut ya. Angka depannya 2 adalah 1. Nah, berhubung ini angka 1 adalah setelah 2, maka perkaliannya hasilnya ada di bawah 8 ya. Karena ini adalah angka 2-nya, sejajar dengan angka 2-nya. Kita sejajarkan ke angka 1, berarti di bawah sini, oke? 1 dikali 3 3. 1 dikali 4 4. 1 dikali 4 4. 1 dikali 5 5. Nah, kalau sudah kita jumlahkan ya. 6 turun 8 ditambah 3 11, taruh di sini 1 ya. 1 ditambah 8 9, 9 tambah 4 13. 3 taruh 1 di sini, simpan 1. 1 ditambah 0 1, 1 ditambah 4 5. Kemudian 1 ditambah 5 6 ya. Kita hitung 3 angka dari belakang, kemudian diberi titik 1 2 3 titik. Nah, jadi perkalian dari 5443 dengan 12 adalah 65.316 ya. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita ke pembagian. Di sini ada pembagian tanpa sisa dengan contoh soal 24 dibagi 2.
kita dengan cara pengurangan berulang ya. Jadi kita tulis 24 dibagi 2. Caranya adalah 24 dikurangi dengan hasil yang mau dibagi, dikurangi 2. 24 dikurangi 2, sisanya adalah 22. Masih ada sisa, dikurangi 2 lagi, 22 dikurangi 22, sisanya adalah 20. Masih ada lagi, dikurangi 2 lagi, 20, sisa dikurangi 2 adalah 18. Masih ada, dikurangi 2 lagi, 18, sisanya adalah 16. Dikurangi lagi, sisanya 14. Kurangi lagi 2, sisanya 12. Masih ada, dikurangi 2 lagi, sisanya 10. Kurangi 2, sisanya 8. Masih ada, kurangi 2, sisanya 6. Kurangi 2, sisanya 4. Kurangi 2 lagi, sisanya 2. Masih ada, kurangi 2, sisanya 2. Jadi sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah pengurangan berulang ya. Jadi dikurangi 2 sampai habis, sampai sisanya adalah 0. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita hitung jumlah angka 2-nya. Kenapa kita hitung jumlah angka 2-nya? Karena ini dibagi 2 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karena di sini ada 12 di angka 2, berarti 24 dibagi 2 sama dengan 12 ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita ke cara bersusun ya. Caranya adalah kita buat seperti ini ya. Kita letakkan 24 atau angka yang depannya di dalam, kemudian angka yang dibaginya di luar. Nah, 24 dibagi 2. Caranya adalah 2, kita satu angka dulu ya. 2 dikali berapa supaya jadi 2? Adalah 2 dikali 1. Kita tulis di sini 2 dikali 1 ya. Berarti sini 1. Kita kurangi. Turun 4. 2 dikurangi 2 0 ya. Berhubung angka 0 berarti kita tidak usah tulis. Kemudian 2 dikali berapa supaya dapat 4? Adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Hasil kalinya kita tulis di sini ya. Hasil kalinya tulis di sini dan hasil dari pengaliannya tulis di sini. 4 kurangi 4 0. Nah, seperti ini ya. Baik teman-teman, selanjutnya ke pembagian cara bersusun ya. Di sini kita akan melanjutkan yang tadi 24 dibagi 2. Caranya kita gambar seperti ini ya. Kita tulis 24 di dalam, kemudian 2 di luar. 24 dibagi 2 ya, dibalik ya. Angka depan di dalam, angka belakangnya di luar. Caranya adalah kita satu-satu dulu ya. Kita kalikan yang paling depan dulu. Berarti angka 2. 2 dikali berapa supaya dapat angka 2? Adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, hasil dari perkalian kita tulis di sini. Kemudian yang dikalikan tulis di atas ini. Kemudian kita kurangi ya. 4 turun 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Berhubung dapatnya 0 berarti kita tidak usah tulis ya.
Nah, selanjutnya 2 dikali berapa supaya hasilnya 4? 2 kali berapa ya supaya hasilnya 4? 2 dikali 2 sama dengan 4. Hasil 4 kita tulis di sini. Kemudian yang dikalikannya kita tulis di atas. Nah, 4 dikurangi 4, 0. Nah, berhubung tidak ada lagi yang dikalikan ya. Jadi kalau 0 itu udah habis, berarti nggak usah lagi. Berarti hasilnya adalah 12. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Sama seperti tadi ya. Nah, 12 juga, oke? Kemudian teman-teman, di sini ada cara lainnya dengan pembagian dengan sisa. Ada contoh soal 10 dibagi 3. Caranya adalah kita tulis 10. Caranya sama seperti tadi ya, dengan pengurangan berurut, oke? 10 dikurangi 3 adalah sisanya 7. Nah, ini masih ada, berarti dikurangi lagi 3, 7, sisanya adalah 4. Nah, ada lagi, berarti dikurangi lagi 3, sisanya adalah 1. Nah, kalau sisanya 1 tidak bisa lagi dibagi atau dikurangi dari 3, berarti sudah stop ya. Nah, kalau sisanya lebih kecil dari yang dibagi, berarti sudah dihentikan, berarti sama dengan 1. Nah, di sini adalah dibagi 3, berarti kita hitung ada berapa angka 3-nya. 1, 2, 3 ya. Berarti 10 dibagi 3 sama dengan 3. Seperti itu, oke? Nah, kemudian teman-teman, kita ke pembagian praktisi ya. Di sini contohnya 10 dibagi 2. Nah, Ibu kasih perumpamaan. Di sini Ibu mempunyai 10 koin 500 ya. Ada 10 koin 500-an. Nah, tadi contoh soalnya adalah 10 dibagi 2. Nah, kita ambil 2 koin dari 10 koin ini ya. Ambil 2 masing-masing. Nah, ambil 2. Nah, seperti ini. Jadi, setelah diambil 2, nah masing-masing 2, kita hitung ada berapa jumlahnya atau ada berapa hasil pembagiannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 10 dibagi 2 adalah 5. Seperti itu ya. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas materi. Silakan bertanya jika kalian belum paham ya. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.